Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan NJ Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat NJ Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai banding yang diajukan oleh Ferdy Sambo akhirnya hari ini ditolak. Karena kemarin Ferdy Sambo dijatuhi hukuman yaitu PTDH, pemberhentian tidak dengan hormat oleh Majelis Etik Polri yang menyidangkan terkait kasus Sambo, karena Sambo ini diduga melakukan pembunuhan berencana. Dan tidak hanya pembunuhan berencana, Ferdy Sambo juga menjadi tersangka terkait obstruction of justice, yaitu menghalang-halangi penyidikan. Jadi hukuman yang cukup berat bagi Ferdy Sambo. Nah, kalau kemarin Ferdy Sambo dijatuhi PTDH, kemudian mengajukan banding, dan sekarang sudah ada jawabannya bahwa banding Ferdy Sambo ditolak oleh Majelis Sidang Etik Kepolisian. Nah, itu artinya Ferdy Sambo sudah menjadi warga sipil biasa, bukan seorang polisi. Dan kalau kita lihat keterangan dari pihak kepolisian bahwa Ferdy Sambo tidak perlu dilakukan upacara seremonial. Nah, biasanya kalau kita melihat seseorang yang di PTDH itu dilakukan seremonial, upacara pencopotan baju seorang anggota Polri. Tetapi kali ini tidak dilakukan. Dan saya tidak tahu apa yang menjadi pertimbangan pihak kepolisian tidak melakukan seremonial terkait pencopotan Ferdy Sambo dari kepolisian. Nah, sahabat NJ Channel, untuk lebih jelasnya coba kita baca beritanya. Banding ditolak, Ferdy Sambo tetap diberhentikan, tidak hormat dari Polri. Ini kita ambil dari Detik News. Majelis Sidang Banding Etik memutuskan menolak permohonan banding terkait putusan pemberhentian tidak dengan hormat PTDH atau pemecatan Irjen Ferdy Sambo. Artinya Ferdy Sambo tetap dipecat dari Polri. Sidang banding ini dipimpin oleh Irwasum Polri Komjen Agung Budi Marioto di Mabes Polri Senin 19 September 2022. Putusan banding ini bersifat final dan mengikat. Jadi ini adalah keputusan yang final dan mengikat. Artinya tidak ada upaya hukum lain terkait pemberhentian Ferdy Sambo dari kepolisian. Karena ini yang memberhentikan adalah komisi banding. Ini sudah tidak ada proses hukum di atas banding tersebut. Jadi ini sudah final. Tetapi kalau kita melihat dari pengacara itu katanya sampai hari ini belum menerima keputusan banding dari Ferdy Sambo itu ditolak. Nanti akan dipelajari kalau sudah menerima salinan putusan. Apakah dia akan mengajukan proses hukum berikutnya, kita tidak tahu. Tetapi kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh pihak kepolisian bahwa keputusan banding ini sifatnya adalah final dan mengikat. Berarti kan tidak ada upaya hukum lain. Tetapi menurut pengacara itu akan dipelajari apakah akan mengambil tindakan hukum atau tidak. 1. Menolak permohonan banding pemohon banding, ujar Komjen Agung. 2. Menguatkan putusan sidang Komisi Kode Etik Polri, sambungnya. Agung menyatakan perbuatan Sambo sebagai perbuatan tercela. Agung menegaskan Sambo telah dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH. Komisi banding menjatuhkan sanksi etik berupa perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela dan sanksi administrasi berupa PTDH sebagai anggota Polri, ucapnya. Ferdy Sambo sebelumnya dijatuhi sanksi PTDH terkait kasus dugaan pembunuhan terhadap Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat, Brigadir J. Dia tak terima dan mengajukan permohonan banding. Ferdy Sambo merupakan salah satu tersangka kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Yosua. Dia menjadi tersangka bersama Putri Chandrawati, Kuat Ma'ruf, Barada Eliezer, dan Bribka Riki Rizal. Ferdy Sambo diduga memerintahkan Barada Eliezer menembak Yosua. Dia juga diduga mengarang cerita kalau Yosua tewas akibat baku tembak di rumah dinasnya pada Jumat 8 Juli 2022. Kini Ferdy Sambo sedang menanti sidang pidana kasus dugaan pembunuhan Yosua. Berkas perkara 5 tersangka telah diserahkan ke Kejaksaan Agung dan sedang diteliti kelengkapannya.
Nah, itu sahabat NJ Channel terkait kasus pembunuhan berencana yang menjadi tersangkanya adalah Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, dan beberapa orang lainnya. Dan ini publik sudah terpuaskan dalam hal pemecatan kepada Ferdy Sambo. Karena publik menginginkan memang Ferdy Sambo dipecat dari kepolisian karena melakukan tindakan yang ini bertentangan dengan tugas kepolisian yang mestinya melindungi warga masyarakat. Tetapi yang dilakukan oleh pihak Ferdy Sambo malah melakukan pembunuhan. Alasannya adalah Brigadir J melakukan pelecehan seksual yang ada di rumah dinas Ferdy Sambo di Duren 3. Tapi ternyata setelah diselidiki oleh pihak kepolisian, tidak ada terkait pelecehan seksual di rumah Duren 3. Itu artinya bahwa Ferdy Sambo kemudian istrinya melakukan pembohongan publik. Jadi publik dibohongi oleh Ferdy Sambo. Bahkan ini yang menjadi orang terlibat seperti Kapolres Metro Jakarta Selatan juga terlibat kasus ini dan akhirnya dicopot dari jabatannya. Semua itu karena skenario yang dibuat Ferdy Sambo akhirnya terbongkar. Tetapi jika skenario itu aman lancar, saya pikir Ferdy Sambo akan tidak seperti ini kejadiannya, tidak dipecat dari kepolisian. Tetapi karena terbongkar, maka ini yang akhirnya diterima oleh Ferdy Sambo, yaitu dipecat dari kepolisian. Belum lagi Ferdy Sambo harus menghadapi proses hukum pidana yang hukumannya cukup berat ini teman-teman, yaitu hukuman pembunuhan berencana itu maksimal hukuman mati, kemudian hukuman seumur hidup atau hukuman 20 tahun penjara. Tetapi masih ada lagi satu yang disangkakan kepada Ferdy Sambo, yaitu obstruction of justice, menghalang-halangi penyidikan. Ini juga berat hukumannya. Karena itu kalau Ferdy Sambo dipecat dari kepolisian, saya pikir ini sudah seharusnya memang begitu. Karena kalau kita melihat awalnya Ferdy Sambo itu berkirim surat kepada pihak kepolisian, dia mengundurkan diri dari polisi. Awalnya kan seperti itu. Tetapi pihak Kapolri ini mengabaikan surat yang dari Ferdy Sambo. Tetapi Ferdy Sambo harus menjalani sidang kode etik di kepolisian, dan akhirnya yang terjadi Ferdy Sambo di PTDH, pemberhentian tidak dengan hormat. Nah, sahabat NJ Channel, kalau kita berbicara mengenai kasus Ferdy Sambo, ada satu hal yang sampai hari ini belum terpecahkan terkait alasan kenapa Ferdy Sambo melakukan pembunuhan kepada Brigadir Joshua. Alasannya tetap, yaitu terkait pelecehan seksual. Padahal alasan pelecehan seksual di Duren 3 ini sudah tidak terbukti. Tetapi Ferdy Sambo kemudian istrinya ini mengalihkan tempat kejadian atau lokus deliktinya, yaitu di Magelang, yang katanya Brigadir J melakukan pelecehan di Magelang. Itulah yang membuat marah dari Ferdy Sambo, kemudian melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Joshua. Pertanyaan kita, benarkah Brigadir Joshua itu melecehkan istri Ferdy Sambo? Yang menurut logika publik sesuatu yang tidak akan dilakukan oleh Brigadir J. Kenapa begitu? Karena kalau kita lihat tingkatan di kepolisian, Brigadir J itu kan jabatannya rendah dibanding dengan Ferdy Sambo. Ferdy Sambo itu sudah bintang 2. Irjen Ferdy Sambo tingkatannya jauh. Apakah mungkin anak buah melakukan pelecehan kepada orang yang di atasnya, orang yang dihormati, kepada bosnya sendiri? Jadi kalau katakanlah misalkan Ferdy Sambo seorang bos, maka istri Ferdy Sambo adalah ibu bosnya. Masa anak buah dan tinggal dalam satu rumah dengan keluarga Ferdy Sambo melakukan itu? Itu kan sesuatu yang saya pikir tidak mungkin dilakukan oleh Brigadir J. Tetapi tuduhan dari pihak Ferdy Sambo, dari istri Ferdy Sambo tetap bahwa ada dugaan pelecehan. Kemudian dikuatkan lagi dengan apa yang disampaikan oleh Komnas HAM, yang katanya ada dugaan pelecehan yang dilakukan oleh Brigadir Joshua kepada istri Ferdy Sambo. Kemudian kemarin Komnas Perempuan juga begitu, menguatkan lagi. Pertanyaan kita, apa dasar yang dipakai mereka kok melakukan tudingan atau dugaan pelecehan seksual kepada Brigadir Joshua? Padahal warga masyarakat ini sudah tahu bahwa alasan yang disampaikan oleh istri Ferdy Sambo ini tidak kuat. Kalau benar terjadi pelecehan seksual, mana buktinya? Kan disuruh membuktikan. Dan sampai hari ini tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa Brigadir Joshua itu melecehkan kepada istri Ferdy Sambo.
Mestinya ketika ini katakanlah terjadi pelecehan seksual, mestinya istri Ferdy Sambo itu melakukan tindakan seperti melaporkan saat itu juga kepada pihak kepolisian setempat di Magelang bahwa terjadi pelecehan seksual. Yang kedua, setelah itu dilakukan visum. Apakah benar terjadi pelecehan dan dibuktikan dengan visum itu? Nah, ini kan tidak dilakukan oleh pihak istri Ferdy Sambo. Tidak lapor ke polisi, juga tidak melakukan visum, terus di rumah itu juga tidak ada CCTV. Bagaimana mungkin dia melakukan tudingan kepada Brigadir J yang saat ini Brigadir J sudah tewas dan tidak mungkin akan melakukan pembelaan. Nah, kalau misalkan Brigadir J itu masih hidup, tentu akan melakukan pembelaan dan akan membongkar apa yang sebenarnya terjadi. Nah, ketika orang sudah meninggal dituding seperti itu, maka keluarganya ini yang tidak terima. Sampai-sampai hari ini kelihatannya pihak keluarga sudah pasrah. Kemudian Kamarudin selaku kuasa hukum dari keluarga Brigadir J juga kelihatannya sudah pasrah. Karena Kamarudin ini melihat bahwa kasus ini arahnya semakin tidak jelas terkait kasus pelecehan. Dan Kamarudin itu sebenarnya meminta kepada Pak Jokowi untuk bertindak dalam hal ini. Tetapi karena tidak ada tindakan dari Presiden, kemudian masalah ini berlarut-larut, akhirnya kelihatannya Pak Kamarudin juga sudah menyerah. Jadi terserah kepada kejaksaan, terserah kepada kehakiman, apa yang terjadi, terjadilah. Mungkin itu, karena kalau pihak keluarga mengatakan bahwa kalaupun dia melakukan proses hukum sampai selesai, toh anaknya juga tidak akan kembali hidup lagi, anaknya tetap meninggal dunia. Maka dia serahkan kepada proses hukum yang berlaku saja. Jadi kalau sudah pada titik ini, artinya sudah pasrah, Kamarudin sudah pasrah, berarti kita menanti putusan pengadilan. Apa yang diputuskan, apakah akan menghadirkan keadilan atau seperti apa. Tetapi kalau kita melihat perkembangan per hari ini, ternyata pihak kepolisian juga tegas melakukan PTDH kepada Ferdy Sambo. Nah, itu sahabat Enjoy Channel yang bisa kita bahas kali ini, dan terima kasih telah menonton video ini. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.